Halo semua, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang manajemen keuangan, baik dari peran manajemen keuangan, fungsi manajemen keuangan, lingkup manajemen keuangan, juga tujuan dari manajemen keuangan. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Peran penting manajemen keuangan terbagi menjadi 5. Yang pertama, perencanaan keuangan. Peran penting utama dari manajemen keuangan adalah perencanaan keuangan perusahaan. Ini berkaitan dengan kebutuhan keuangan setiap urusan bisnis. Semua kredit untuk mencapai kesuksesan bisnis bergantung pada perencanaan keuangan. Yang kedua, menjaga atau melindungi dana. Manajemen keuangan juga bisa diterapkan untuk melindungi keuangan demi mencapai tujuan bisnis. Anda harus menentukan bidang mana saja pada bisnis yang membutuhkan dana. Jangan sampai ada pengeluaran yang berlebihan pada satu proyek karena bisa berpengaruh pada proyek lain. Yang ketiga, alokasi dana. Alokasi dana yang tepat agar kemampuan operasional meningkat berawal dari manajemen keuangan yang dilakukan. Jika alokasi dana perusahaan tepat, maka dapat mengurangi biaya bisnis dan meningkatkan estimasi modal. Yang keempat, peluang investasi. Jika Anda pandai mengelola keuangan, hal tersebut akan membuka peluang berinvestasi. Investasi akan membantu Anda mendapatkan keuntungan yang besar. Contoh investasi yang banyak dilakukan adalah emas, saham, tanah, dan sebagainya lainnya. Yang kelima, keputusan keuangan. Pentingnya manajemen keuangan adalah untuk menentukan keputusan terkait keuangan. Setiap pilihan keuangan yang sudah dibuat dan dilakukan tidak akan bisa ditarik kembali. Beberapa fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, estimasi kebutuhan modal. Seorang manajer keuangan harus membuat estimasi sehubungan dengan kebutuhan modal perusahaan, tergantung kepada perkiraan biaya dan laba yang diharapkan, serta program dan juga kebijakan-kebijakan perusahaan. Yang kedua, penentuan komposisi modal. Setelah melakukan estimasi, program pemodalan atau struktur pemodalan harus diputuskan, karena ini melibatkan analisis ekuitas hutang jangka pendek dan juga jangka panjang, tergantung pada modal yang dimiliki oleh perusahaan dan juga dana tambahan yang dikumpulkan oleh pihak-pihak lainnya. Yang ketiga, memilih sumber dana. Untuk mendapatkan dana tambahan, perusahaan dapat memilih dari beberapa sumber, di antaranya menerbitkan saham atau surat hutang. Juga bisa melakukan dengan cara peminjaman di bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, menginvestasikan dana, yaitu dengan cara seorang manajer keuangan harus memutuskan untuk mengalokasikan dana ke usaha yang menguntungkan, sehingga dapat menjaga keamanan investasi dan memungkinkan untuk mendapatkan laba yang diharapkan. Yang kelima, menentukan laba bersih. Seorang manajer keuangan harus menentukan keputusan laba bersih perusahaan. Keputusan laba bersih ini biasanya terdiri dari 2, yaitu mendeklarasikan dividen dan dana yang ditahan untuk investasi perusahaan selanjutnya. Yang keenam, pengelolaan uang tunai. Seorang manajer keuangan harus membuat keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan uang tunai, baik yang diperlukan untuk membayar gaji atau upah, membayar tagihan listrik, pembelian, atau lain sebagainya. Yang terakhir dari fungsi manajemen keuangan yaitu untuk mengendalikan dan mengawasi keuangan perusahaan. Jadi seorang manajer keuangan bukan hanya merencanakan dan memanfaatkan dana yang ada, namun juga harus bisa mengendalikan dan mengawasi keuangan perusahaan. Pada umumnya, pengendalian keuangan ini menggunakan beberapa cara. Di antaranya adalah dengan menggunakan teknik analisis rasio, peramalan keuangan, dan juga pengendalian biaya dan laba. Ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama, keputusan pendanaan. Bagaimana kebijakan dan upaya manajemen dalam mencari dana untuk perusahaan. Contoh kebijakan keuangan adalah perusahaan mencari utang atau menambah modal baru. Misalnya, perusahaan bisa menerbitkan surat berharga baik saham maupun obligasi di pasar modal. Yang kedua, keputusan investasi.
Apabila pendanaan perusahaan sudah diperoleh oleh manajemen keuangan bisa menentukan kebijakan tentang penanaman modal untuk penguatan perusahaan. Ada banyak bentuk dan jenis kegiatan investasi yang bisa dijalankan, seperti diinvestasikan dalam bentuk pembelian aktiva tetap seperti tanah, mesin, gedung, dan peralatan yang lainnya. Manajemen juga bisa menginvestasikan dana yang ada dalam bentuk aktiva finansial dengan melakukan pembelian surat-surat berharga seperti obligasi dan saham. Yang ketiga, keputusan dividen. Manajer keuangan harus mengambil keputusan berkaitan dengan distribusi laba bersih. Laba bersih tersebut biasanya terbagi atas dua, yakni dividen untuk pemegang saham dan laba yang ditahan. Tujuan manajemen keuangan yang pertama untuk memaksimalkan nilai perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki pemegang saham. Nilai perusahaan tercermin pada harga saham perusahaan. Semakin tinggi nilai pasar saham suatu perusahaan, maka akan mempengaruhi feedback yang akan diperoleh oleh para investor. Yang kedua yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang tepat, salah satunya yaitu dengan cara menekan biaya pengeluaran, mengalokasikannya ke bagian-bagian yang memberikan keuntungan yang maksimal sehingga perusahaan tidak mengalami kolaps. Yang ketiga, untuk memastikan pemanfaatan dana secara maksimal. Dana yang masuk atau dana yang dikeluarkan oleh perusahaan harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi over budget, sehingga perlu adanya pengendalian dan pengawasan terhadap pengeluaran dan mengontrol pengeluaran operasional rutin seperti beban gaji, beban listrik, pembelian bahan baku, dan beban-beban lainnya sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Ada dua tujuan perusahaan. Yang pertama, tujuan perusahaan jangka pendek yaitu untuk memperoleh laba, dan tujuan jangka panjang untuk memberikan kemakmuran bagi pemilik perusahaan dan pemegang saham. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang peran, fungsi, lingkup, dan tujuan manajemen keuangan. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.